Pernah sadar nggak, ada satu skill tersembunyi yang diam-diam ngebentuk setiap interaksi kita. Skill yang nentuin pengaruh kita, hubungan kita, bahkan kesuksesan kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, gimana kalau Anda bisa masuk ke sebuah ruangan dan langsung ngeh sama apa yang dirasain semua orang. Siapa yang pegang kendali, dan apa yang harus diomongin biar bisa nyambung. Kedengarannya kayak sihir ya, tapi bukan. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa banget Anda pelajari. Nah, kutipan ini, wah, kena banget ya di zaman sekarang. Di tengah lautan informasi digital, kemampuan untuk benar-benar terhubung sama orang lain itu jadi barang langka. Dan justru karena langka, jadi sangat berharga. Kita semua ngerasain kan ya? Terus, apa dong jawabannya buat rasa haus akan koneksi tadi? Jawabannya adalah kecerdasan sosial. Inilah keunggulan tak terlihat yang ngebedain orang-orang yang beneran berpengaruh dari yang lainnya. Oke, ini penting banget nih. Sering banget orang ketukar antara kecerdasan sosial dengan kecerdasan emosional, padahal keduanya beda banget. Gampangnya gini, kecerdasan emosional atau EQ itu fokusnya ke dalam, soal kenal dan ngelola emosi diri sendiri. Nah, kalau kecerdasan sosial atau SI, fokusnya keluar, soal memahami dan menavigasi dunia emosional orang lain. Jadi, intinya apa sih? Gampangnya, ini tuh kemampuan baca situasi. Tahu kapan harus ngomong dan kapan harus diam, kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Ini adalah seni buat berselancar di atas ekosistem emosional yang ada di bawah permukaan setiap interaksi manusia. Mungkin sekarang Anda mikir, itu sih bakat dari lahir. Eits, tunggu dulu. Ternyata kemampuan sosial kita itu udah tertanam kuat di biologi kita. Otak kita tuh emang dirancang khusus buat nyambung sama orang lain. Biar gampang, bayangin aja gini. Korteks prefrontal itu CEO sosial Anda, yang bikin Anda mikir dulu sebelum ngomong. Amigdala itu kayak alarm kebakaran emosional Anda, yang langsung nyala pas lihat senyuman atau dahi berkerut. Terus insula, nah itu yang bikin Anda ikut ngerasa sedih pas temen lagi curhat. Jadi ini tuh bukan sekedar soft skill loh, ini beneran hardware di otak kita. Nah, pertanyaannya gimana cara kerja otak sosial kita ini di kehidupan sehari-hari? Ternyata sebagian besar komunikasi kita itu terjadi bahkan sebelum kita ngucapin satu kata pun. Kita tuh terus-terusan ngirim dan nerima sinyal di bawah sadar. Coba lihat angka ini, 93%. Kaget kan? Penelitian nunjukin bahwa sampai 93% dari komunikasi kita itu sifatnya non-verbal. Bayangin, cuma secuil pesan kita yang benar-benar disampaikan lewat kata-kata. Sisanya, itu semua tentang apa yang gak terucap. Nah, di sini nih makin serunya. Lihat deh gimana angka 93% itu dipecah. Porsi terbesarnya, 55% itu bahasa tubuh. Cara kita berdiri, gerak-gerik, ekspresi wajah. Terus 38%-nya itu nada suara. Artinya, gimana cara kita ngomong itu jauh lebih penting daripada apa yang kita omongin. Terus kata-kata yang kita ucapin, cuma 7%. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang obrolan ya, nggak sih? Dan hebatnya, otak kita tuh kayak superkomputer yang ngolah semua sinyal ini secara instan. Lengan bersedekap, ngalihin pandangan mata, nada suara yang pelan, ini bukan detail sepele loh, ini semua tuh data. Setiap sinyal ini ngegambarin sebuah cerita tentang kondisi emosional seseorang, dan otak kita ngebacanya dalam sepersekian detik, seringnya tanpa kita sadari. Oke, jadi kita udah bisa baca sinyalnya. Itu langkah pertama yang bagus. Tapi, keajaiban yang sesungguhnya itu baru terjadi pas kita tahu gimana cara meresponnya. Disinilah wawasan kita berubah jadi pengaruh yang nyata. Kuncinya, mesin penggerak dari semua ini adalah empati. Dan ternyata, empati itu ada dua macam. Empati kognitif itu soal memahami, kemampuan buat ngelihat dunia dari kacamata orang lain. Kalau empati emosional itu merasakan, kemampuan buat beneran ikut ngerasain emosi mereka. Kita butuh dua-duanya, yang satu buat paham di kepala, yang satu lagi buat nyambung di hati. Salah satu cara paling jitu buat ngelatih empati itu lewat active listening atau mendengarkan secara aktif. Ini lebih dari sekedar diam loh. Langkah pertama, hadir. Artinya singkirin dulu HP, lupain daftar kerjaan, dan kasih perhatian penuh. Kedua, refleksi. Artinya Anda coba simpulin lagi apa yang mereka bilang. Misalnya, jadi kayaknya kamu ngerasa ini nunjukin kalau Anda beneran nyimak. Dan yang paling penting, validasi. Anda nggak harus setuju, tapi Anda bisa bilang, aku ngerti sih kenapa kamu ngerasa gitu. Wah, kalimat itu efeknya luar biasa. Bikin orang merasa bener-bener didengerin. Nah, pas lagi konflik nih, kita sering banget kejebak sama yang beginian. Pakai kalimat kamu yang nyerang. Kalimat kayak gini otomatis bikin lawan bicara kita defensif dan langsung nutup pintu buat cari solusi bareng. Sekarang coba deh bandingin sama yang ini. Dengan pakai pernyataan aku, Anda nggak lagi nyalain orang, tapi ngungkapin apa yang Anda rasain. Anda mengubah tuduhan jadi curhatan.
Ini lebih ngundang dialog daripada adu jotos, dan inilah inti dari respons yang cerdas secara sosial. Dan ini dia kabar baiknya. Kecerdasan sosial itu bukan sesuatu yang sifatnya ada atau nggak ada dari lahir. Anggap aja ini kayak otot. Otot yang bisa Anda latih dan besarkan. Saya mau teman-teman benar-benar camkan ini ya. Nggak peduli Anda ngerasa secanggung atau senggak peka apa sekarang, Anda tuh punya kapasitas buat jadi lebih baik. Dengan latihan yang sengaja dan terus-menerus, Anda bisa mempertajam kemampuan buat baca orang, nyambung lebih dalam, dan komunikasi secara efektif. Jadi sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Pikirkan potensinya di karir Anda, hubungan Anda, di setiap aspek hidup Anda. Menguasai skill ini bukan cuma soal jadi jago ngobrol. Ini soal membuka potensi penuh diri Anda untuk terhubung dengan dunia di sekitar. Jadi gimana? Udah siap melatih otot sosial Anda hari